إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam rangka beribadah kepadanya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak pula aku menginginkan dari mereka agar mereka memberikan makan padaku. Bahkan Allah mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rezeki dan maha memiliki kekuatan yang kokoh. Apabila kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam rangka beribadah kepadanya, maka ketahuilah ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak ikhlas di dalamnya. Maka syarat diterimanya ibadah adalah keikhlasan kita, dan inilah perintah pertama yang harus untuk kita tegakkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan, mengikhlaskan ibadah-ibadah mereka yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi sebagaimana datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi man 'amila 'amalan asyraka bihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi yang mulia ini, ana aghna syuraka, aku maha kaya, kata Allah, dan tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Man 'amila 'amalan, siapa saja melakukan satu amalan, asyraka bihi ma'i ghairi, dia mempersekutukan aku di dalamnya dengan yang lainnya, mereka menginginkan dalam amalannya sesuatu selain dariku, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan orang itu dan kesyirikan, amalan yang syirik, yang dia syirik di dalamnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan syarat yang pertama ini untuk kita membangun ibadah yang kita lakukan. Apabila kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah niat-niat kita, keikhlasan kita, jamaah sekalian. Karena kalau kita tidak ikhlas, maka akan sia-sia amalan yang kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya mereka syirik,
mereka mempersekutukan Allah dalam amal ibadah tersebut, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka niscaya na'am akan batal, terhapus seluruh amalan yang mereka lakukan. Demikian pula yang harus kita perhatikan ketika kita beribadah jamaah sekalian, dan ini syarat yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, mengikuti dan mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun niat kita baik, kita ikhlas dalam suatu amalan, akan tetapi ternyata amalan yang kita lakukan tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi tidak mensyariatkannya, maka amalan itu tidak akan berguna dan pasti akan ditolak oleh Allah azza wa jalla. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad, siapa yang membuat-buat perkara baru dalam syariat agama kami ini, dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, yang bukan berasal darinya, fawarad, maka amalan itu akan tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fawarad, siapa saja yang melakukan satu amalan yang bukan di atas tuntunan-tuntunan kami, fawarad, maka amalan itu akan tertolak. Maka perhatikan jamaah sekalian, supaya ibadah kita bernilai pahala di sisi Allah azza wa jalla, yang dengannya kita mengharapkan surganya Allah, adalah keikhlasan, kemudian mutaba'ah kita naam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, perjumpaan dengan Allah azza wa jalla di akhirat kelak, di dalam surganya, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia melakukan amalan yang saleh, amalan yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah azza wa jalla dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Di antara amalan yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian adalah amalan di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menerima datangnya bulan Ramadan, amalan yang penuh dengan rahmat, amalan yang penuh dengan pengampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jutunibatil kaba'ir. Sesungguhnya pelaksanaan salat 5 waktu ke 5 waktu berikutnya, pelaksanaan Jumat ke Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat lima bainahunna, adalah merupakan penggugur dosa di antara waktu-waktu tersebut, idza jutunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa yang besar dijauhi. Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, yang menunjukkan tentang pentingnya kita ikhlas dalam beramal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaba, dan mengharap pahala di sisi Allah. Keimanan tidak akan mungkin terwujud kecuali dibangun di atas keikhlasan, dibangun di atas tauhid, demikian pula di atas sunnah. Wahtisaba, mengharap pahala di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadan, dan siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, salat di malam hari, salat tarawih, salat tahajud, salat witir, imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan, wahtisaba, mengharap pahala di sisi Allah, mengharap balasan dari Allah,
bukan dari siapa-siapa. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diberikan pengampunan pada dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ayyuhal annas, mari kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Di bulan Ramadan akan segera datang. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kabar gembira. Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan, yaitu sebagian jenis syaitan, dibelenggu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, bulan Ramadan segera datang, mari kita mempersiapkan diri dengan ilmu. Dengan niat kita yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita melakukan itu semua puasa di siang harinya. Min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Demikian pula kita membaca Al-Qur'an, melakukan salat di waktu malam hari. Kita persiapkan diri kita dengan memulai melatih diri kita saat ini. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kulla illa qalila. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban ini seluruhnya kecuali saja hanya sedikit, sebagai bentuk persiapan, kata para ulama, untuk menghadapi bulan Ramadan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.